Pusat perbelanjaan jadi sorotan karena pemasangan pagar tinggi dalam waktu serempak. Narasi di media sosial melebar ke isu ancaman keamanan yang berpotensi menuju kerusuhan. Hal ini akan kita diskusikan langsung dengan Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat malam Pak Alfon. Selamat malam, Mbak Diana. Apa kabar? Baik Pak Alfon, semoga Anda juga dalam kondisi baik. Pak Alfon, jadi sebenarnya mulai Baik, terima memasang kasih. pagar ini adalah mall di bawah, kalau saya lihat begitu ya, di bawah Pakuwon Group, dalam grup yang sama. Koreksi kalau saya salah, tapi apa penjelasan pengelola ke APPBI? Iya, saya kira pertama saya ingin menjelaskan bukan hanya terkait dengan grup pengembang tertentu begitu, tetapi dalam konteks pusat perbelanjaan secara umum yang di Indonesia begitu ya. Jadi perihal pagar ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru bagi pusat perbelanjaan begitu. Jadi banyak juga, bahkan banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia ini yang sudah berpagar begitu ya, sejak dibangun begitu. Jadi saya kira memang itu sesuai dengan konsep pada saat dibangun begitu ya, direncanakan begitu suatu pusat perbelanjaan apakah berpagar atau tidak berpagar begitu. Jadi saya kira kembali lagi ini bukan sesuatu yang baru begitu ya, dan kembali lagi soal pagar ini ya memang jika ada sekarang yang sebelumnya tidak berpagar, kemudian sekarang berpagar begitu, jadi saya kira ini juga harus dilihat daripada bukan sesuatu yang luar biasa saya kira. Kenapa? Karena perkembangan di lingkungan sekitar pusat perbelanjaan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi sebelum ada pusat perbelanjaan tersebut, biasanya di area tersebut, wilayah tersebut kurang ramai begitu ya. Kemudian setelah ada pusat perbelanjaan ramai begitu. Kemudian semakin hari semakin ramai, tambah ramai lagi, bahkan bisa ramai sekali begitu kan. Bahkan beberapa juga menimbulkan kemacetan-kemacetan begitu karena ramai begitu ya. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan itulah. Jadi kalau sebelumnya tidak berpagar, kemudian diputuskan untuk berpagar, saya kira karena perkembangan lingkungan terutama begitu ya di sekitar begitu. Jadi saya kira demikian juga yang sekarang beberapa pusat perbelanjaan memasang pagar begitu, yang sebelumnya tidak berpagar. Saya kira karena memang perkembangan di wilayah ataupun sekitarnya begitu yang berkembang. Jadi saya kira tujuannya lebih kepada ketertiban begitu ya. Jadi saya kira pusat perbelanjaan juga bertanggung jawab untuk bisa menjaga ketertiban begitu, khususnya dari akses-akses lalu lalang, pengunjung, kendaraan dan sebagainya begitu. Jadi kalau yang terbuka itu kan memang akses akan lebih banyak diakses oleh para pengunjung begitu, tidak efektif gitu ya, tidak terpusat begitu, tidak termonitor dengan baik begitu. Tetapi kalau di aksesnya itu terpusat, sehingga pengawasan bisa lebih efektif, lebih efisien gitu, dan lebih terkontrol. Saya kira itu ya, jadi tidak ada alasan-alasan lain begitu. Saya kira perkembangannya karena situasi dan kondisi di wilayah sekitar masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Oke, Demikian. kalau misalnya pun alasannya ataupun penyebabnya karena perkembangan lingkungan begitu ya, kenapa baru sekarang ya Pak Alfon? Apakah memang ada hal-hal yang secara spesifik begitu ya yang diantisipasi oleh teman-teman pengelola begitu yang mungkin diceritakan kepada teman-teman APPBI? Saya kira tidak demikian ya. Jadi itu memang kebijakan di satu pusat perbelanjaan, apalagi yang tergabung di dalam satu grup tertentu begitu. Jadi mereka memutuskan untuk mulai misalkan memasang pagar demi ketertiban tadi begitu, dan Mhm. kemudian itu dilaksanakan di seluruh anak usahanya begitu, di seluruh pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh beberapa grup begitu ya. Jadi saya Mhm. kira itu adalah satu kebijakan daripada masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Tidak ada kaitan dengan hal-hal tertentu begitu ya. Kembali lagi saya kira ini memang murni lebih kepada tujuan kepada ketertiban begitu. Karena wilayah pusat perbelanjaan di masing-masing itu kan berbeda-beda begitu ya. Jadi saya kira situasi dan kondisinya kalau memang membutuhkan satu fasilitas ataupun fungsi yang lebih efisien, lebih efektif begitu, tentunya itu akan diputuskan begitu oleh masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Demikian. Mhm, oke, saya harus konfirmasi Pak Alfon karena narasi yang beredar di media sosial ini memang
sangat bisa saya katakan sangat liar begitu ya, mengarah ke ancaman keamanan sehingga dibangun pagar itu, ada demonstrasi besar sehingga harus ada diantisipasi. Tanggapan Anda sebagai APPBI, apakah memang untuk alasan keamanan dari kegiatan demonstrasi itu juga turut dipertimbangkan untuk bisa memasang pagar-pagar itu? Saya kira yang pertama tentunya pemasangan pagar ini akan menimbulkan tidak bisa dipungkiri lah begitu ya, menimbulkan berbagai tafsir begitu, berbagai pendapat yang berbeda-beda begitu. Jadi saya kira sah-sah saja, wajar-wajar saja begitu berbagai pihak, terutama mungkin masyarakat melihat konteks daripada pemasangan pagar ini sampai sejauh mana begitu. Jadi saya kira wajar saja begitu ya, ada timbul berbagai persepsi begitu. Tetapi kembali lagi saya kira yang harus dipastikan dan saya kira APBI bisa menjamin bahwa ini adalah bukan terkait dengan isu-isu kerusuhan, isu-isu keamanan. Saya kira tidak demikian begitu ya. Ini adalah memang kebetulan saja waktunya tepat dengan situasi ataupun mungkin kondisi-kondisi saat ini gitu ya. Tetapi saya kira tujuannya bukan itu semata. Ini Oke. tujuannya adalah memang untuk ketertiban begitu. Saya kira memang ada berbagai pendapat begitu, pro dan kontra. Ada juga yang berpendapat dari sisi keindahan, estetika begitu kan. Ada yang juga mengaitkan dengan isu keamanan, isu-isu kerusuhan dan sebagainya. Ya, saya kira justru forum-forum seperti ini diperlukan bahwa ini untuk meluruskan begitu bahwa itu adalah tidak terkait dengan isu-isu kerusuhan begitu. Saya kira itu murni semata-mata demi ketertiban begitu bagi pusat perbelanjaan yang bersangkutan merasa perlu begitu ya untuk dari sisi ketertiban karena contoh saja misalkan lalu lintas di pusat perbelanjaan tersebut semakin berkembang, jalannya semakin padat begitu ya, jalan di depan pusat perbelanjaan sehingga harus dibutuhkan pengaturan yang lebih ketat begitu. Saya kira itu menjadi satu tanggung jawab begitu bagi pusat perbelanjaan juga untuk bagaimana bisa menertibkan akses-akses lalu lalang baik itu pengunjung maupun kendaraan begitu. Oke, Pak Alfon, Demikian. tapi kalau berdasarkan yang APBBI ketahui begitu ya, apakah ada pusat perbelanjaan lain selain dalam grup itu yang juga memasang pagar? Atau mungkin memang hanya di grup tertentu itu, memang kebijakan pusat perbelanjaan yang dibawa naungan satu grup tersebut? Sampai dengan saat ini kami belum mencatat begitu pusat-pusat perbelanjaan yang berpagar maupun tidak berpagar ataupun mau akan berpagar begitu. Jadi karena sebetulnya masalah ini adalah masalah yang biasa begitu, yang jadi kami tidak memiliki catatan khusus perihal ya pusat perbelanjaan yang mana yang berpagar dan tidak berpagar begitu. Kembali lagi karena pada saat suatu pusat perbelanjaan didesain itu dikembalikan lagi masing-masing pengelola itu, pemilik itu memiliki konsep-konsep Ya. begitu ya. Ya jadi saya kira sekarang juga bisa dilihat pada saat ini banyak sekali pusat perbelanjaan yang sudah berpagar Ya. begitu ya. Jadi saya kira kami sehingga kami pun tidak pernah mencatat seberapa jumlah pusat belanja yang berpagar atau tidak berpagar karena sebetulnya hal ini adalah wajar-wajar saja begitu. Karena memang ini terkait dengan desain konsep daripada suatu pusat perbelanjaan masing-masing begitu. Oke, baik. Demikian. Berarti sebenarnya ketika sudah ada izin, misalnya sudah dibangun, maka itu dikembalikan pengembangannya termasuk pemasangan pagar dan lain sebagainya kepada pihak pengelola mal. Nah, kalau kita bicara soal respons dari Gubernur DKI Jakarta, memang tidak hanya mal di Jakarta begitu yang memasang pagar, kita tahu Mas Pram ini meminta nantinya dilepas pada saatnya. Nah, kalau tadi Anda bilang bahwa pemasangan dan pelepasan pagar ini kan sebenarnya hak pengelola ya. Apa tanggapan Anda soal respon dari pemerintah ini? Ya, saya kira sebaiknya dibuka ruang untuk meminta penjelasan, meminta keterangan lebih detail begitu kepada pengembang ataupun kepada pusat perbelanjaan terkait begitu. Jadi saya kira mereka tentunya akan bisa lebih menjelaskan secara lebih detail begitu alasan-alasan yang mendasari pembuatan pagar tersebut. Jadi saya kira kalau sudah dibuka ruang untuk bisa menjelaskan lebih detail, gunanya tentunya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik lah begitu ya. Jadi saya kira asosiasi APBI menghormati sepenuhnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu.
Tetapi jadi saya kira juga sebaiknya dibuka ruang untuk bisa menggali keterangan atau pendapat keterangan yang secara lebih detail, lebih jelas lagi begitu, sehingga bisa diambil satu keputusan yang terbaik begitu. Oke, Demikian. baik. Terakhir Pak Alfon, ini terlepas dari urusan pagar begitu ya. Kita tahu ada beberapa asumsi di luar sana bahwa ini daya beli masyarakat masih lesu dan lain sebagainya. Anda sebagai pelaku dan juga tergabung dalam asosiasi begitu ya, sebenarnya bagaimana kondisi industri retail pada saat ini? Ya, pertama sebelum saya masuk menjawab itu, jadi terakhir mungkin saya ingin sekali lagi memastikan bahwa pemasangan pagar ini sama sekali tidak terkait dengan isu-isu keamanan, apalagi kerusuhan begitu. Ini hanya murni untuk ketertiban saja. Jadi saya kira ini penting sekali untuk menenangkan masyarakat supaya kita bisa hidup secara tetap semangat, tetap optimis begitu ya. Jadi saya kira itu yang harus dipastikan begitu. Perihal industri retail di Indonesia ya saya kira tetap tumbuh begitu, masih traffic tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan tercatat relatif stabil. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia ini senang berkumpul begitu ya. Jadi di dalam situasi dan kondisi itu tetap berkumpul. Salah satu tempat kumpulnya itu adalah di pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira tingkat kunjungan relatif sampai dengan saat ini masih stabil begitu. Yang berubah adalah memang pola belanja ataupun tren belanja daripada masyarakat gitu ya, khususnya kelas menengah bawah begitu. Karena memang faktor daya beli mereka yang masih belum pulih normal sepenuhnya begitu. Jadi sekarang memang masyarakat cenderung membeli barang-barang ataupun produk yang harga satuannya ataupun yang unit price-nya murah, yang harga satuan ataupun unit price-nya itu kecil begitu. Jadi itulah yang terjadi begitu. Nah kebetulan sekarang ini industri retail Indonesia sedang di periode low season begitu. Karena peak season itu kan di Ramadan dan Idul Fitri. Itu adalah Ramadan Idul Fitri itu adalah puncak penjualan retail di Indonesia begitu. Nah, setelah Ramadan dan Idul Fitri itu pasti masuk ke low season dan itu saya kira normal karena memang di trennya di Indonesia seperti itu. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 itu menjadi low season yang saya kira tahun ini cukup panjang. Kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitrinya itu terjadi di triwulan pertama begitu. Jadi praktis triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi periode low season begitu. Nah, bagaimana secara keseluruhan prediksi di tahun 2026 saya kira tetap tumbuh, hanya kemungkinan pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu ya, tetapi tetap akan tumbuh. Tidak akan signifikan karena tadi beberapa alasan low seasonnya panjang, triwulan 2 dan triwulan 3 menjadi low season, kemudian dampak global juga ditambah juga kondisi di Indonesia begitu ya, yang di dalam negeri yang saya kira juga penuh tantangan ya dengan nilai tukar rupiah yang bergejolak begitu, mengakibatkan biaya logistik meningkat, biaya energi meningkat dan sebagainya begitu, sehingga itulah yang mempengaruhi kondisi semakin menekan di periode low season ini begitu. Diharapkan di triwulan 4 ini adalah memasuki low season kedua, Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan kondisi sudah jadi lebih baik begitu sehingga industri retail di Indonesia bisa mendapatkan kinerja penjualan yang cukup baik di triwulan 4. Nah, kami memprediksi itulah sebabnya kami memprediksi 2026 tetap akan tumbuh, tetapi memang mungkin pertumbuhannya tidak akan signifikan begitu. Demikian, Mbak Diana. Oke, baik. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, Pak Alfon. Kita harapkan narasi ketakutan itu tidak melebar kemana-mana begitu ya, dari pemasangan pagar, dan kita harapkan situasi aman terkendali, khususnya buat para pelaku retail ini tetap dijaga asa dan optimismenya. Tadi ada pertumbuhan, tapi meskipun tidak begitu signifikan, tapi yang namanya pertumbuhan sedikit pun tetap berefek begitu ya. Terima kasih Pak Alfon telah berbagi pandangan Anda. Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Terima kasih waktunya untuk CNN Indonesia Prime News, Pak Alfon. Terima kasih Mbak Diana, selamat malam.